Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Tami Kadiria dengan NIM akhir 038 dari kelas 6C Perbankan Syariah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem informasi manajemen pada perusahaan Gojek. Sebelum saya memaparkan materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait teknologi informasi dan profil singkat tentang perusahaan Gojek. Teknologi informasi adalah teknologi komputer yang digunakan untuk mengolah data, meliputi mendapatkan data, memprosesnya, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Di dalam perkembangan teknologi ini dapat dikembangkan dalam dunia bisnis atau perdagangan. Di sini ada salah satu penerapan teknologi informasi pada dunia bisnis atau perdagangan, yaitu e-bisnis. E-bisnis itu merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Nah, tadi kan udah dijelaskan sedikit terkait teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada perusahaan Gojek ini merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Pada saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Nah, di sini tuh ada overview materi dulu nih. Yang pertama itu ada basis data. Dalam basis data ini meliputi pengertian dan syarat terbentuknya, ada ciri dan sifat. Kemudian yang terakhir ada manfaat, keuntungan, dan kelemahan dari basis data tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada sistem informasi manajemen. Di dalamnya itu ada pengertian dan tujuan. Dan untuk yang ketiga ada implementasi sistem informasi manajemen pada perusahaan Gojek. Nah, di dalamnya itu nanti menjelaskan tentang perkenalan Gojek, terus visi, misi, dan struktur pada perusahaan Gojek. Kemudian ada sistem informasi yang digunakan pada perusahaan Gojek, kemudian sistem teknologi yang digunakan, kemudian ada e-commerce pada perusahaan Gojek. Dan untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, langsung materi pertama mengenai basis data. Basis data atau database merupakan suatu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Dan untuk syaratnya itu yang pertama ada kerangka data. Maksudnya itu data yang muncul yaitu data-data yang sama secara berulang pada file database. Yang kedua itu ada konsistensi data, yaitu munculnya data yang tidak konsisten pada file yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Nah, yang ketiga ada data terisolasi disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data. Nah, yang keempatnya ada keamanan data berhubungan dengan masalah keamanan data pada sistem basis data. Yang kelima ada integrasi data berhubungan dengan rujuk kerja sistem agar dapat melakukan kendali atau kontrol pada semua bagian sistem sehingga sistem selalu beroperasi dengan pengendalian penuh. Kemudian ada ciri-ciri database. Yang pertama, sistem yang dapat menyimpan data ke dalam floppy disk atau hard disk. Kemudian sistem yang menganut pengelolaan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. Ketiga ada data terpisah dari program. Selanjutnya ada sifat-sifat database. Yang pertama ada internal, yaitu kesatuan atau integritas dari file-file yang terlibat. Dan yang terakhir ada terbagi atau share. Elemen-elemen database dapat dibagikan pada user baik secara sendiri-sendiri maupun secara terlentak pada waktu yang bersamaan. Di sini basis data juga mempunyai manfaat, diantaranya itu ada sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam penyediaan informasi. Kemudian menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kemudian menghindari terjadinya inkonsistensi data, dan terakhir mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Selanjutnya keuntungan dari basis data. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data.
Ada dua, yaitu yang pertama pada non-basis data, yaitu setiap program aplikasi mempunyai file tersendiri sehingga banyak file yang terulang kembali pada file yang lain. Kemudian yang kedua ada basis data, hanya menyantumkan satu file saja yang sama yang dipakai oleh semua aplikasi yang memerlukannya. Untuk keuntungan lainnya ada data dapat dipakai secara bersamaan, kemudian data diterapkan standarisasi, keamanan data terjamin, kemudian terpeliharanya integritas data. Selain keuntungan yang tadi disebutkan, di sini basis data juga mempunyai kelemahan, yaitu sistem lebih rumit. Jadi sistem ini memerlukan tenaga ahli dalam desain program dan implementasi. Kemudian sistem ini tuh lebih mahal. Kemudian bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kemudian karena semua data di tempat terpusat, kerusakan software dan hardware itu dapat terjadi kapan saja. Kemudian proses backup data memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, selanjutnya materi kedua terkait sistem informasi manajemen. Di sini ada pengertian dan tujuan. Pengertian dari sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan, di mana akuntansi manajemen menggunakan orang, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, dan strategi bisnis. Termasuk melakukan sistem informasi manajemen berbeda dari sistem informasi biasa yang dilakukan untuk menganalisis sistem informasi lain yang berlaku untuk aktivitas bisnis suatu organisasi. Kemudian tujuan dari sistem informasi manajemen tersebut, yang pertama menyediakan informasi yang digunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, mengevakuasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, lanjut untuk materi ketiga tentang implementasi sistem informasi pada perusahaan Gojek. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pengenalan perusahaan Gojek. Yang kedua ada visi misi struktur pada perusahaan Gojek. Yang ketiga ada sistem yang digunakan. Yang keempat ada teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir ada e-commerce pada perusahaan Gojek. Oke, poin pertama terkait pengenalan perusahaan Gojek. Nah, Gojek adalah aplikasi yang membantu customer untuk memesan transportasi elektrik yang biasa orang Indonesia sebut Gojek. Model bisnis Gojek sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lain seperti Grab dan Uber, yang memungkinkan pengguna memesan transportasi kendaraan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Gojek telah banyak dibahas karena keberhasilan dan kontroversi. Perbedaan utama dari ojek adalah ojek biasanya dijalankan oleh perorangan dan tidak memiliki aturan pemerintah yang menetapkan standar atau harga. Gojek adalah perusahaan teknologi berorientasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prakerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Untuk poin selanjutnya ada visi misi dan struktur perusahaan Gojek. Visi perusahaan Gojek itu sendiri yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Untuk misi dari perusahaan Gojek itu sendiri ada 4. Yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transformasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Untuk struktur organisasi perusahaan Gojek Pusat,
Di atasnya itu ada Gojek Direction, di bawahnya ada Nadiem Makarim sebagai Chief Eksekutif Gojek, kemudian sampingnya itu ada Michela Maron sebagai Chef Branding Gojek, yang ketiga ada Rohan Margo sebagai Chef Produk Gojek. Di bawah Nadiem Makarim ada Kevin Alui sebagai Chef Finansial Gojek. Di bawah Michela Maron ada Monica Goundang sebagai Human Resource Gojek. Kemudian di bawah Rohan Margo ada Sharon Gunarkasa sebagai Chef Teknologi Gojek. Kemudian poin ketiga terkait sistem informasi yang digunakan pada perusahaan Gojek. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas yang digunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Nah, untuk komponen sistem informasi itu ada 6. Yang pertama perangkat lunak, yang kedua ada prosedur, yang ketiga ada jaringan komputer dan komunikasi data, yang keempat ada basis data, yang kelima ada orang, dan yang terakhir ada perangkat keras. Untuk poin keempat terkait teknologi informasi yang digunakan pada perusahaan Gojek. Dalam memberikan layanan, Gojek memanfaatkan teknologi-teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama, teknologi end user. Poin pertama, aplikasi smartphone Android dan aplikasi smartphone pada iOS. Yang kedua, teknologi database, meliputi cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga itu API atau Application Programming Interface, meliputi Google Maps, Google Plus, Transjakarta, dan Apotikantar. Yang keempat itu payment, yaitu GoPay. Yang kelima ada customer service, meliputi sosial media, website, yang terakhir ada call center. Nah, poin terakhir yaitu ada e-commerce pada perusahaan Gojek. E-commerce merupakan perdagangan elektronik atau e-dagang atau yang disebut dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website, maupun jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, untuk materi keempat, ini terakhir nih, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup suatu organisasi, harus didasari bahwa lingkungan usaha akan selalu berubah, termasuk teknologi informasi yang juga mengalami perkembangan. Dengan berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi akan menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan, kendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Itu efisiensi operasi perusahaan dan kinerja perusahaan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan dapat tetap bertahan dalam era informasi serta dapat menghadapi persaingan pasar global. Selain menghasilkan manfaat, perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perusahaan, seperti tertutupnya kesempatan kerja, tertimbulnya hesitancy to change, serta timbulnya kejahatan-kejahatan teknologi informasi yang dapat merugikan perusahaan. Pada saat ini, sudah mulai banyak perusahaan yang menggunakan teknologi informasi berupa layanan e-commerce dan m-commerce karena bertambahnya penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa zaman telah berubah dari era tradisional menuju era informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sistem informasi manajemen pada perusahaan Gojek. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.